Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurlaili Khotimah, Sarjana Pendidikan Islam, Guru SMA Negeri 1 Karanganyar Demak, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Dengan kata lain, pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang dia sukai dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pembelajaran atau pengalaman dalam belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa sih? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti beda kan? Nah, disinilah diperlukan guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan pembelajaran yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dimanapun murid berada. Kemudian dalam minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu dan merupakan motivator penting bagi murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, kolaborasi dengan guru, membaca raport murid, dan yang terakhir adalah melakukan penilaian. Kemudian strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau berkombinasi dari ketiganya. Pada diferensi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian pada diferensi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Pada modul 1.1 dan 2.1, untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dan 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak
harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 dan 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.4 dan 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia, salam sejahtera, salam calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.